Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan pembina Islam, Pak Haji Farmakin Azmina, Ustaz Khatib sebagai pemimpin tahlil jamaah dimiliki Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu para masyarakat, tokoh masyarakat Mushola Rahman sekitarnya, dan juga mudah-mudahan yang belum ngaji silahkan tetap bergabung di Islam ini bebas, mumpung ini hari ini adalah hari perdananya ya, hari pertama untuk kocokan berikutnya. Untuk Pak D mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini beliau mungkin berubah, Pak Wid izin, dan juga teman yang lainnya. Tetap semangat di dalam menggunakan waktu, kesempatan thalabul ilmi, menuntut ilmu hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga jamaah kita yang lagi pusing juga disembuhkan Allah, yang lagi mendapatkan kesulitan barangkali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua mungkin sama ya, punya urusan dan lain-lain. Mudah-mudahan urusan kita dimudahkan, dilancarkan, dan yang lebih penting adalah mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama kita semangat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Bapak sekalian yang saya hormati, hari ini kitab kita Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Hadisul Khamis, hadis yang kelima, bab yang kelima, ini membahas tentang bid'ah. Ini penting pembahasan kita. An Ummil Mukminin, sama-sama An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Bapak sekalian, an Ummil Mukminin, dari Ummil Mukminin. Ummil Mukminin itu siapa? Ummi Abdillah, ibunya Abdullah. Siapa itu? Aisyah. Julukan Ummul Mukminin itu dikasih kepada Siti Aisyah. Pertanyaan, siapa itu Siti Aisyah? Jawab. Jawab Pak, siapa itu Siti Aisyah? Lu mau seorang kenal kalau Siti Aisyah? Aisyah yang mana Ustaz? Janda pondok kacang. Aisyah itu istrinya Kanjeng Nabi Muhammad. Istri Nabi yang dapat perawan hanya Aisyah. Rasulullah itu nikah pertama dapat janda bernama Siti Khadijah. Udah, nah gitu dah ya. Kalau yang paling perawan namanya Aisyah. Aisyah itu
waktu dinikah itu umur 9 tahun. Tapi jangan salah, bukan 9 tahun nikah Rasulullah langsung tidur bareng, ternyata enggak. Aisyah nunggu lama, saking lamanya Aisyah berpuasa sepanjang tahun. Ibadah doang sepanjang. Habis dinikahi Rasulullah belum langsung malam pertama kayak pengantin baru gitu, belum. Lama itu nunggunya. Bertahun-tahun Aisyah puasa. Radhiyallahu, yang Allah ridho, anha kepada Aisyah, anha an dari ha Aisyah. Qalat berkata, siapa Aisyah? Nah, ini Aisyah mengatakan apa? Qala Rasulullah SAW, qala bersabda Rasulullah SAW, man siapa orang ahdasa yuhdisu ihdasan bahwa disu. Ahdasa itu artinya menceritakan atau membuat sesuatu. Fi amrina, di dalam urusan kami, kata Rasulullah, hada, dalam hal ini mengenai agama ya, malaisa, yang tidak ada, minhu, dari urusan tersebut, fahuwa raddun, maka urusan itu ditolak. Semua amalia agama yang tidak ada contoh dari Kanjeng Nabi, maksudnya itu dalam hal ibadah ya, fahuwa raddun, maka ditolak. Rawahu, meriwayatkan tentang hadis ini siapa? Al-Bukhari, yang riwayatin Al-Bukhari, wa Muslim, dan Muslim. Hadis kalau riwayat Bukhari Muslim itu hadis yang paling kuat, sahih. Maka ada kitab Sahih Bukhari, ada kitab Sahih Muslim. Wa fi riwayatil Muslim, dan ada riwayat menurut Muslim, man siapa orang amila yang beramal amalan, sebuah amalan, laisa alai amruna, amalan itu tidak berdasarkan perintah kami, bahwa raddun, maka tertolak. Nah ini kita nggak boleh salah paham nih Pak. Jangan mudah membid'ahkan orang, sepakat. Jadi kalau kita bilang nih, ente ngadain ini nggak ada contoh dari Kanjeng Nabi, maka ente bid'ah. Ini salah. Bid'ah itu memang kalau di orang kan selalu Pak Ezam ya, selalu bilang Pak, kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang dolalah, yang sesat, pasti masuk neraka. Dia ngajinya ini kurang panjang. Yang dimaksud kullu bid'atin dolalah itu bid'ah dalam perspektif ibadah. Tapi kalau dia sholat jenggang-jenggingnya sama, baca Fatihahnya sama, surat-surat sama. Nah, malah perbedaannya mengenai usolinya. Ada yang pakai usoli, ada yang tidak. Waktu kita ngaji di bab 1 tentang niat, saya bilang itulah pentingnya usoli, pentingnya niat. Walaupun niat ada yang diucapkan, ada yang tidak. Menurut Imam Syafi'i, ya harus diucapkan, itu buktinya niat. Yang kemarin saya contohkan, mau pergi haji, labbaik Allahumma hajjan, umroh, labbaik Allahumma umrotan, bayar zakat, nawaitul an ukhrija zakat al-fitri lillahi ta'ala, misalnya gitu kan. Nah sama juga kita lagi iktikaf, nawaitul iktikafa, misalnya, itu harus disebut. Tapi ada imam lain nggak perlu disebut, namanya talaqut niat. Ya kita sepakat yang disebut. Jadi Bapak ibadahnya nggak usah ragu-ragu, usoli ya baca aja, nggak usah pelan-pelan. Ini karena dia masih ragu-ragu, ngajinya bahasa lagi waktu mau sholat nggak pakai usoli, langsung takbir. Ada nggak orang baru datang masih? Bahkan ada orang baru datang ini Pak, duduk belum lempeng berdirinya ini langsung takbir. Sambil jalan cukup langsung begini aja. Kapan dia baca niatnya? Kapan dia usul? Kan saya udah niat dari sono Ustaz. Saya tadi udah niat sholat sambil jalan. Pernah lihat nggak begitu Pak? Ya. Oh banyak Pak. Nih begini nih Pak. Dia jalan kaki nih dari situ.
ngucul ini, sujud langsung takbir Akbar. Kan harusnya dia berhenti dulu, pelan, tarik nafas, konsentrasi, mengatur kekhusyuan, baru usolli. Tinggalan imam itu. Iya. Iya. Artinya kalau ketinggalan imam itu beda hal ya. Tapi yang saya maksud dia kayaknya nggak baca niat gitu maksudnya. Jadi niat itu penting. Kayak wudu. Karena ada nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Niat mandi junub ada enggak? Masa langsung pakai keramas sampo aja kan enggak ada niat. Nawaitul husla apa Pak? Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhalillahi ta'ala. Ya memang di dalam hati boleh, bukan nggak boleh ya. Tapi sebagusnya disebut. Kalau baca usolli nggak usah takut-takut maksud saya. Sama kayak gini. Ada di masjid. Kalau yang kayak gini ini nggak apa-apa Pak. Ini hanya khilafiyah. Dia imamnya langsung Allahu Akbar. Apa dikata? Alhamdulillahirabbil alamin. Kagak baca bismillah itu orang. Misalnya, nggak usah kaget itu Pak. Emang dia baca tapi disir, baca tapi tidak dikencengin. Ada juga memang yang mengatakan Bismillah itu bukan bagian dari Fatihah. Namanya Imam Taslim, Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Waros serta Imam Qiraah yang terkenal baca Quran, atau Fatihah, Basmalah itu bagian dari Fatihah. Maka Bismillahirrahmanirrahim satu kan, Alhamdulillahirabbil alamin dua, Ar-Rahmanirrahim tiga, Maliki yaumiddin. Jumlahnya berapa kali? Fatihah baik ditanya orang ngerti kan. Wah, Fatihah berapa ayat Pak? 7 kan. Kudu hafal iki, keprimen iki ngaji. Diapalin ya mulai malam ini. Fatihah itu 7. Kalau bismillahnya nggak dibaca, berapa jadinya? 6. Padahal kalau di pelajaran agama kita sekolah dari kecil sampai kita kuliah, kalau ditanya berapa ayat jumlah Fatihah, jawabnya 7, bukan 6. Nggak ada yang 6. Maka bismillah harus dibaca. Tapi yang bismillah, orang yang langsung alhamdulillah itu kalau ditanya, ente ngapa itu bismillah yang nggak ente baca? Saya baca tapi saya pelanin dari dalam hati. Dia bismillah katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillahirabbil alamin. Ada nggak masjid? Banyak. Bintaro dan sekitarnya itu ada. Ya. Ya tapi sekarang alhamdulillah sih kayak di Imanuddin udah bagus. Imamnya saya lihat sudah menyesuaikan. Ini di kompleks samping-samping itu Gracia ya. Sekarang udah dipegang Pak Wakil. Ngajinya udah ngaji kitab juga. Sekarang sholat maghrib, isya sama subuh dijaharin, zikirnya bareng-bareng. Ada yang bilang zikir bareng habis sholat bid'ah. Nah ini nih Pak, maksud saya ini gunanya ngaji di situ Pak. Jangan bilang habis zikir sholat zikir habis sholat itu bid'ah. Zikir itu perintahnya ya ladina udkurullaha dzikran katsiran. Zikirnya. Sebenarnya zikir itu bisa sendiri di rumah. Tapi kebetulan karena ada imamnya khotib baca zikir. Nah, baca zikir itu enggak bid'ah. Khotib mau dibilang zikir bid'ah. Berarti Pak Khotib masuk neraka. Kan begitu, Pak. Kullu bid'atin dolalah, setiap yang sesat masuk neraka. Orang yang zikir bareng itu berarti sesat. Sama kayak tahlilan. Tahlilan itu bid'ah enggak? Nah, enggak. Kita harus sepakat bilang enggak. Jadi Bapak harus yakin kalau ngadain tahlilan jangan dibilang bid'ah. Oh, Ustaz, itu tahlilan tuh kenapa? Emang ada contohnya tahlil hari pertama sampai 7, 15, 40, 100 hari. Haul 1, haul 2, haul 3 entek-entekan zikir bidah. Ya ada. Jadi kalau dulu kan itu dakwah itu di Jawa karena Hinduisme, kalau ada orang meninggal dunia
dia bukannya malah baca zikir, tapi malah main judi, remi. Kalau di Jawa ya, ada sebagian dulu. Bahkan digunakan hanya untuk kongko-kongko, ngerokok, ngopi doang, tapi nggak dipenuhi dengan zikir. Maka waliullah, wali songo merubah sistem dakwah itu, daripada ente ngerokok, ngopi doang nggak ada gunanya, dibikin tahlilan. Jadi tahlilan itu sebenarnya perintah agama, Pak. Afdhalu dzikri fa'lam annahu, itu hadis itu. Afdhalu bermula zikri, afdolnya paling zikir yang paling bagus itu la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah, la ilaha illallah itu tahlil, Pak. Apa itu tahlil? Halala yuhallilu tahlilan wa huwa muhallilun. Nah, yang tukang mimpin tahlil namanya muhallilun. Jadi tahlil itu sendiri perintah. Bahkan di dalam kitab hadis Al-Adkar, ya, kitab Al-Adkar disebutkan bahwa la ilaha illallah itu kalimat yang the best, kalimat terbaik. Bahkan ditimbangannya nanti luar biasa. Jadi kalau boleh milih, sampenya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, amal la ilaha illallah, milih mana? Lebih berat dan lebih hebat, lebih jos kan, sambil ngopi sampean, ketimbang kalimat lain yang the best adalah la ilaha. Maka setiap ada orang mati, nggak penting subhanallah, Allah, sambil ngangkat keranda subhanallah, nggak ada. Apa yang dibaca? Waktu mengangkat jenazah baca apa? Saya tanya. La ilaha illallah, gitu Pak Khotib ya. Kan itu setelah disolatin kan diangkat itu Pak. Apa bacanya? La ilaha. Mbak sini coba yang Betawi kan apa tuh? Pak Udin, biasanya kan Pak Udin. Lagunya, nagongnya saya lupa ini. Mertua kan enggak itu? Pak Haji. Jadi kalau kita ngangkat bacanya kan itu Pak. Enggak gini. Subhanallah, subhanallah, enggak ada. Di depan orang mati sampai dia masuk ambulan yang dibaca Pak. La ilaha illallah. Maka orang yang bilang tahlilan bid'ah salah apa salah? Salah Pak. Ajarannya memang disuruh tahlil kita itu. Cuma itu tradisi, kebiasaan. Jadi gini, bid'ah itu kalau sifatnya kebiasaan, nggak ada cerita bid'ah. Dan nggak usah sama kayak Kanjeng Nabi. Saya mau nanya, Nabi makan kurma itu dan Kang Uset sama orang Islam makan beras, itu kebiasaan apa ibadah? Kebiasaan Pak. Kalau ibadah itu kan sholat, wudhu, puasa, haji, itu ibadah. Tapi kalau dia, nah sekarang saya mau nanya lagi, di Indonesia pakai peci kayak saya, kayak kita gini. Di Arab jarang peci hitam gitu, nggak ada. Dia senengnya jubah gitu, biar sopir aja pakai itu Pak, udeng-udeng itu. Itu ibadah apa kebiasaan? Orang Indonesia seneng batik, di sana pakai jubah, kebiasaan apa ibadah? Biasaan Pak, biar pakai kaos, sholatnya sah nggak? Sah, karena bukan itunya, itu namanya tradisi kebiasaan. Nah, sama kayak orang Indonesia, Pondok Kacang dah, nggak usah jauh-jauh, di Jawa Timur apalagi. Ada orang meninggal, malam harinya kumpul banyak orang. Itu kebiasaan apa ibadah? Kumpulnya, saya tanya. Biasanya kalau ada meninggal kita kumpul takziah. Masa takziah meneng baik? Nah, maka ada ustadznya yang ceramah, tausiah, mimpin tahlil, baca yasin. Itu baru tuh perintah agama, namanya zikir. Daripada diem aja makan, ngopi, makan snack langsung pamit kan nggak enak. Nah, maka dibikin zikir. Ada yang menghajar, itu zikir bareng yasin itu yang beda. Kalau sendiri-sendiri katanya nggak beta katanya. Ada begitu Pak? Baca yasin sendiri boleh nggak? Boleh kata dia. Kalau yasin bareng-bareng beta. Semprul ini orang-orang. Jadi nggak paham ini. Jadi makanya mohon maaf kalau ngaji jangan salah berburu. Nanti bapak-bapak kalau nanti dengerin yang kayak gini, oh saya udah punya jawaban.
Kata Pak Ustadz nggak bid'ah. Dasarnya apa? Kan dia langsung nanya tuh, Qurannya mana, hadisnya mana. Itu ciri-cirinya orang biasa bid'ah itu. Akang mau lagi sholat, dalilnya mana? Jadi baru ngaji ditanya dalilnya. Tidak semuanya memang ada mestinya ada, tapi kan tidak harus langsung. Contoh, baca sholawat boleh nggak? Bid'ah nggak? Dia bilang bid'ah. Kalau baca sholawatnya bareng-bareng bid'ah, baca sholawat sendiri asal ada contoh dari hadis Allahumma sholli ala Muhammad. Dia nggak boleh Allahumma sholli ala Sayyidina, nggak mau dia. Sayyidina nggak mau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala kama barakta ala Ibrahim lagi ya. Allahumma. Jadi dia nggak mau pakai Sayyidina. Sayyidina Ibrahim apalagi nggak mau. Sayyidina Muhammad dia nggak mau. Nah, yang dimaksud gini Pak. Orang yang baca sholawat dibid'ahkan, kata dia ini, apalagi yang pakai lagu Pak, apalagi yang pakai hadroh, bid'ah sama dia. Jangan Pak, kita jangan ikut itu. Saya mohon maaf, ngaji kita walaupun singkat, tapi kita paham. Tidak semua. Contoh gini, Rasulullah kapan main hadroh? Ya emang belum ada waktu itu hadroh. Itu Bapak sampean tanya, handphone bid'ah nggak? Bid'ah Pak. Artinya bid'ah itu barang baru. Jadi gini, bid'ah itu barang baru. Tapi bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah, ada yang baik, ada yang buruk. Bid'ah yang buruk nih contoh, nih mumpung lagi keren nih, Pak Haji. Bid'ah yang buruk tuh aliran sesat. Sedikit-sedikit, inna makoli goblok. Tahu? Jadi nggak ngerti dia, yang lagi viral nggak ngerti berarti. Siapa namanya Pak? Namanya siapa? Mama Gupron ya Pak. Ini kan dengar juga nih. Kalau Pak Hotip kan, saya pernah habis khotbah ditanya, Kiai, pendapat Kiai tentang Mama Gupron gimana? Gue cek di Google akhirnya. Itu yang dikit-dikit. Iya, yang katanya dia kenal sama Allah, dia bisa nelpon malaikat Israel, dia bisa, waduh. Namanya pakai bahasa apa Pak? Suryani. Bahasa Suryani. Wa inna maqoli pondok kacang ke Jawa Timur inna maqoli geblek. Dia bacanya gitu melulu Pak. Nah itu baru bid'ah itu Pak. Dia ngada-ngada agama baru, model baru, dia sesat. Sudah ditegur oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Tobat tuh dia. Di YouTube, di TikTok tadi saya buka, si Makoli itu udah minta maaf. Nah ini padahal saya rekam nggak apa-apa, saya kerja gitu saya masukin YouTube. Jadi orang aliran sesat gitu, Bapak harus konsultasi. Masa dia bisa telepon nama siapa? Malaikat Israel, nurunin hujan juga bisa, saya bisa ngelawan dan naudzubillah min dzalik. Itu mah sama kayak waktu Bapak ingat nggak? Ada yang sholat Idul Fitrinya duluan kurang 5 hari, kita masih puasa udah Idul Fitri mana Pak? Jogja ya. Yang di Jogja itu Mbah Sopo itu, ya, Mbah itu malah bisa nelpon Gusti Allah. Saya sendiri hari raya hari ini wis perintah wis telepon kalau Gusti Allah. Nah, bukan. Akhirnya waktu itu Pak, saya tandai kalau gitu saya mau minta nomor WA-nya Gusti Allah. Orang gila juga itu. Kalau itu sesat itu Pak, itu baru dolalah. Jadi yang dimaksud bid'ah itu gitu Pak dalam hal agama. Kalau masalah naik pesawat, kalau bilang beda Pak. Rasulullah naiknya onta. Nah, kita pakai sarung, Rasulullah nggak pakai sarung. Beda ini. Tapi pakai mobil atau bilang beda ya? Iya, tapi bid'ahnya ini bid'ah hasanah. Kalau yang bikin pesawat, bikin masjid, bikin bangunan, bikin madrasah, mungkin zaman Rasulullah belum ada madrasah. Bikin Raudhatul Atfal, Rasulullah nggak ada Raudhatul Atfal. Bikin taman pendidikan Al-Quran, Rasulullah nggak ada. Bikin museum Baitul Quran kayak di Pandeglang mah Bang Udin namanya. Namanya mah baca Quran, batu Quran ya. Nah ini yang baru di TikTok juga muncul. Ada, kayak museum juga tapi lorong itu di lorong. Ada gua Al-Quran, gua ya. Di Bogor.
Coba dicek ya. Ada gua Al-Quran, jadi masuk ke gua gitu, tapi di situ dipajang Quran, Pak. Quran puter gitu kayak gini. Tapi di gua, viral juga lagi viral. Nah, ya itu kalau bicara apa Pak? Bid'ah kan? Artinya hal yang baru, tapi tidak semua bid'ah itu neraka. Ya tadi handphone, mobil baru, motor baru, ya kan? Pesawat, apalagi dah? Kan nggak ada zaman Kanjeng Nabi. Kalau mau kita ikut Kanjeng Nabi yang apa adanya, makan kita nggak boleh nasi Pak, harus makan kurma. Rasulullah senangannya halib. Halib itu apa? Teh susu. Halib namanya. Teh susu yang dicemplungin teh. Itu hobinya Rasulullah. Kita kan enggak. Minum apa? Kopi. Nggak ada Rasulullah ngopi kali, belum tahu udah ada kopi belum. Jadi yang dimaksud bid'ah itu enggak begitu. Dalam hal tradisi enggak apa-apa. Tradisi Jawa ngadain selamatan, bancaan, kan enggak apa-apa sedekah. Maksudnya mah sedekah itu motong ayam, motong kambing, motong sapi kalau punya duit. Itu sedekahnya enggak bid'ah. Justru sedekah itu dalilnya mana? Kan gitu dia. Dalilnya ada. Al-Baqarah misalnya ayat 263. Perintah sedekah itu apa? At-Taubah surat 9 ayat 60 misalnya. Al-Baqarah surat 2 ayat 2 sampai 5 itu kan tentang infak juga ada sedekah. Tapi dia taunya, tapi selamatan ini Rasulullah nggak pernah ngadain. Bukan itu Pak. Itu kebiasaan yang baik-baik itu diizinkan. Nah contoh nih Pak Elzam, ini yang kalau yang sarjana ya pemikirannya. Dulu Al-Quran itu sudah dijilid belum zaman Rasul? Belum. Berarti yang jilid Al-Quran bid'ah. Kalau pakai otak dia, otak yang tukang bid'ahin. Makanya jangan mau Pak, Bapak dicekokin aliran bid'ah. Jangan mau. Saya nggak nyebut nama alirannya ya, karena terlalu sensitif. Itu mah biasa Pak. Gimana Pak? Nah udah, ya kira-kira betul. Yaitu saya tidak pakai speaker, saya nggak mau nyerang nama ininya. Nah di Quran itu kapan itu dijilidkan? Dulu zaman Nabi kenapa nggak pakai dijilidkan dan Rasul nggak pakai? Sahabat tulis ngomong Quran, nggak ada kan? Kenapa? Karena sahabat Nabi semua hafal Quran. Subhanallah. Coba itu idenya akhirnya ketemu sahabat Abu Bakar. Abu Bakar belum nulis Quran di predesar Abu Bakar. Setelah siapa Pak ya? Abu Bakar, Umar ya? Utsman ya? Ya Utsman bin Affan. Dia nyuruh Zaid bin Sabit, ya kan? Jadi Quran itu ada sekjennya, yang tukang tulisnya ada. Jadi awalnya ditulis, kumpulin namanya sohbah, suhuf Al-Quran itu dijadiin satu. Dijilid. Tapi saya mau izin, namanya saya lupa siapa yang mencetak pertama itu ada. Dan bahkan jadi ide Quran sampai hari ini dijilid itu cakep Pak. Coba dibayangkan, andaikan itu Quran tidak dijilid, kita bisa baca Quran nggak? Nggak bakal Pak. Pondok Kacang kita amayatan sa'alu dan bolak-balik baca Yasin, Pak Hotel udah 1000 kali baca Yasin, itu juga masih megang teks. Kenapa? Namanya ngapal Quran itu abot alias angel. Benar Pak? Ya ini bagi kita yang belum biasa ngapal Quran. Tapi kalau udah biasa ngapal Quran, enggak Pak Ustaz, ngapal Quran itu gampang sebenarnya. Ada juga yang ngomong ngapal Quran gampang. Coba udah 2 ayat hafal, 10 ayat hafal, ke 11 hafal, 1 sampai 10-nya hilang lagi. Juz 1 hafal, pas masuk juz 2 juz 2-nya ngapa, juz 1-nya hilang semua. Nah ini godaannya yang para penghafal Quran tuh ada khusus. Kan Pak Elzam udah biasa ngapal ya dari dulu ya. Udah sempat berapa juz Pak? Iya zaman mondok katanya dengan ayahnya sempat cerita ya. Di Pondok Aren dulu ya waktu kuliah itu ya. Itu bagus. Kalau mau masih Pak Elzam masih kuat hafalannya, terusin Pak. Ya kan? Yang bagusnya memang kita ngapal, tapi memang usia-usia kita ini ngapal udah berat ya. Nih dikasih doa nih. Amalan pendek aja kadang nggak apa. Coba malam ini. Allahumma balighna
ila makatal mukarramah wa madinatil munawwarah bi rahmatika. Kamu coba hafalin. Enggak hafal, kita pulang udah hilang. Termasuk saya, Pak. Saya baca doa tawaf 1, tawaf 2 sampai tawaf 7. Apa? Entar nih hilang lagi. Itu sama Pak, Safa Marwah itu. Perjalanan Safa ke Marwah kan bacaannya yang pertama 1, Marwah ke Safa itu 2. Bacaannya beda-beda, Pak. Apal enggak? Wajib, bukan wajib hafal. Artinya sebaiknya dihafal, tapi tetap tidak akan hafal-hafal. Maka Pak Elzam, kalau hafalannya kuat, sampai sebelum haji persiapkan dulu itu. Bacaan tawaf 1 sampai 7 hafal. Wah, jos itu sampai kalau hafal. Sampai pembimbing manasiknya juga nggak hafal, Pak. Jadi sulit memang menghafal itu. Nah, maka Quran dikumpulin jadi satu, tapi tidak beda. Itu makanya aliran-aliran yang mengatakan yang tidak dilakukan Rasulullah beda, salah. Mana kalau lagi khutbah gitu, ada masjid, Pak. Pola Rasulullah SAW puluh bid'atin dolar selalu itu Pak, hadis yang dikemukakan. Jadi kalau di kalangan nahdien Ahlussunnah wal Jamaah puluh bid'atin dolar itu wis hadis yang tidak terlalu populer. Tapi kalau di kalangan mereka populer. Nah, termasuk mau pipis ya. Ini nih, apakah Maulid Nabi bid'ah? Jawab. Nah, kita sepakat yang ngadain Maulid enggak bid'ah. Pak udah. Kenapa? Kalau dia menghajarnya gini, Pak. Kenapa Maulid itu bid'ah? Maulid itu mengkultuskan Kanjeng Nabi. Padahal kita nggak mengkultuskan. Tetap aja Allah di atas segalanya. Nabi itu Rasulullah. Nabi itu manusia biasa. Basarun memang, walaupun laisa kal basari. Muhammadun Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Sifatnya Kanjeng Nabi itu memang manusia, tapi nggak kayak manusia biasa. Baru lahir aja udah langsung sujud, Pak. Itu Rasulullah itu baru cekrot keluar perut udah sujud, Pak. Mana ada? Belum lahir juga sinar cahaya udah luar biasa di sekitar Mekah. Jadi banyak keajaiban dari Rasul. Memang dia manusia, dia buang air, dia tidur, main seks sama istri, makan, minum, sama kayak kita begini. Tapi juga kuat puasa. Kok manusianya kayak gitu, Ustaz, tapi kok kuat ibadah? Ya kuat ibadah. Padahal dosanya udah diampuni Allah. Rasulullah itu maksum. Tapi kok rajin tahajud? Coba apa itu? Sampai Siti Aisyah, Siti Khadijah itu kan bilang sama Rasulullah, kan engkau sudah diampuni Allah. Artinya kau punya dosa, bukan berarti punya dosa. Tapi kok rajin ibadah? Jawabnya Rasulullah, afala akunu abdan syakur. Apa saya ini gak boleh jadi hamba yang pandai bersyukur? Orang yang sudah dijamin masuk surga aja masih rajin sujud. Saking rajin sujudnya jidatnya hitam. Nah, orang-orang sekarang supaya pengen jidatnya hitam jedot-jedotin, supaya kayak Kanjeng Nabi katanya. Min asari sujud. Itu makoli lagi. Dan intinya ini, Pak, yang dimaksud hadis ini itu kalau ngada-ngadain, contoh gini, Pak, sholat 2 rakaat dibikin 3, nah itu baru bid'ah. Sholat maghrib 3 dibikin 4, itu baru bid'ah. Sholat aturan 4 rakaat, yang rakaat pertama baca takbiratul ihram terus iftitah Fatihah, dia nggak baca Fatihah, itu baru nggak sah sholatnya. Tapi kalau tahlilannya mau tahlil di kuburan, prinsipnya bukan tempat kalau ibadah itu, Pak. Mau di mana saja, kalau sifatnya ada perintah zikir sama Allah, di kuburan juga boleh zikir. Kan ada yang bilang itu baca zikir di kuburan bid'ah. Padahal niatnya mendoakan almarhum. Ada yang bilang lagi, Pak, ziarah. Udah tadi ngajak ke makam mana tuh, misalnya ke Cirebon, Wali Songo. Mereka mengatakan ziarah yang diadakan teman-teman NU itu bid'ah.
Alasannya apa dia? Alasannya masa tuh ustadz pada minta doa sama orang yang sudah mati. Jadi di situ kita katanya depan waliullah tuh, itu berarti dia nangis itu dia minta doa yang sudah mati, maka itu bid'ah. Itu alasan mereka. Padahal tidak itu, dia salah paham. Orang yang mengatakan ziarah ke waliullah bid'ah itu salah paham. Kalau dia nanya saya jawab, dia nggak minta doa dari orang mati, tapi dia hadir mendapatkan berkah setelah ziarah waliullah. Berkahnya apa? Tawasulan. Apa itu tawasulan? Minta wasilah kepada orang soleh. Contoh, orang soleh itu siapa? Contohnya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ila hadratin Nabi al-Fatihah itu maksudnya ya Allah kabulkan doa saya. Yang kabulin siapa? Allah, bukan Nabi Muhammad. Nih jangan salah ya Pak. Ila hadratin Nabi itu nyari berkah doa supaya dikabul lewat Kanjeng Nabi. Sumailah jami'ah sabi Abi Bakar Umar Utsman Ali radhiyallahu anhu wa sumailah jami'ah tabi'in Muhammadin terus sebut karomah auliyaillah, Sunan Kalijogo, Sunan ini, kemudian Syekh Aulia Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, semua sebut saya ulilailahul Fatihah. Namanya apa itu? Tawasul, Pak. Ya jangan salah ya Pak. Nanti itu Pak Ustaz, saya kalau ke Sunan Kalijogo itu memang saya minta sama Sunan Kalijogo. Jangan. Mintanya ke Allah bibarokatil Syekh Sunan Kalijogo. Saya minta diberikan kemudahan rezeki dalam berdagang, berbisnis bikaromati Syekh Sunan Derajat. Saya dimudahkan dilariskan dagangan saya bikaromati Syekh Banten siapa? Audit Banten Sultan Maulana Hasanuddin. Boleh nggak? Boleh. Tapi mereka nggak mau kan? Yang aliran bid'ah tadi nggak mau. Biarin. Maksud saya ngaji kita malam ini menguatkan. Yang tahlil tetap jalan terus, yang ngadain maulid jalan terus, muharraman jalan terus, PHBI jalan terus. Bahkan mereka bilang sholat taraweh 20 rakaat bid'ah. Orang goblok Pak, susah. Kalau udah nggak ngaji susah. Dia maunya kan 8 rakaat doang. Walaupun kita kadang-kadang ikut-ikutan juga. Jadi sebenarnya kita nanti yang mau doa ya, untuk di tahun 2025 gaspol. Sholat kita itu harus 20 rakaat plus witir 3, jadi 23. Zaman sahabat kagak ada sholat 8 rakaat Pak tarawih. Di Mekah nggak ada cerita sholat tarawih 8. Malah kalau di Mekah itu dapat 2 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullahi, langsung 2 rakaat lagi, tawaf ya Pak, tawaf muter Ka'bah itu dia. Habis tawaf, sholat lagi tarawih. Jadi banyak dia kalau di Mekah. Untuk di Madinah pernah terjadi sholat tarawih 36 rakaat. Yang 8 rakaat sebenarnya orang ada. Dan 8 rakaat itu dia menyamakan qiyamul lail kayak sholat tahajud. Coba. Tapi kita wong NU ini Ahlussunnah wal Jamaah gak pernah nyalain orang yang bikin sholat 11. Bodoh amat, gak apa-apa Pak. Jadi yang sholat 8 ya jalan aja, tapi jangan nyalain yang sholat 20, yang sholat 30 gitu Pak. Nah itu gunanya kita ngaji. Mudah-mudahan tahun depan kita gaspol ke 23 lah. Kembali kita ke khitoh gitu ya. Kemarin karena pandemi ya kan, kita sakit, gak boleh ke masjid lama-lama, terus pakai masker. Di masjid apa kemarin? Jaga jarak, ya ilaha illallah. Sholat aja jaga jarak semeter. Segini cuma berapa orang pakai masker semua, masya Allah. Pandemi, naudzubillah, udah nggak ada lagi. Karena udah nggak pandemi, yaitu pandemi bagian dari ad-darurah, nggak boleh, bukan nggak boleh, nggak sholat 23 karena pandemi. Tapi kalau pandemi sudah hilang, saya minta dengan sehormatnya nanti tahun depan ingatkan kita sholatnya 23 rakaat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu Pak, ini sebagai wawasan. Jadi kesimpulan akhir, jangan mudah membid'ahkan orang. Hormati orang boleh. Jadi gini Pak, saya kasih wawasan dikit.
kita ini moderasi beragama. Tidak boleh orang yang punya moderasi beragama itu nyalain orang. Biarin yang pakai usoli ya silakan, nggak pakai ya nggak apa-apa. Yang ngadain maulid silakan, yang nggak ngadain jangan bilang beda. Yang dia lagi sholat jenazah, dari mandinya, dari ngapaninya udah beda. Jangankan gitu Pak. Ini mohon maaf ya, kita sering di musola Rahman ya. Karena kita ketempatan mulu, masa nggak boleh sholat di musola kan nggak mungkin juga Pak. Jadi ya alirannya beda, cara ininya beda juga. Terus batang kurung, apa? Kurung batang apa batang kurung? Kurung batang itu kan caranya beda, Pak. Boleh pernah lihat ya? Saya tutupin hijau nggak mau, pernah lihat? Itu kalau bahasa Jawa Timur itu cuma digelontang ketok gitu lah, nanti ditaruh doang, nah ditutupin nggak jelas pakai apa terus ya? Kita nggak perlu bahas, tapi itu sudah tidak tepat. Tapi dia maunya kayak gitu. Nah kan gitu Bang Boleh ya, itu bagian dari resiko Pak. Karena sudah kadung pasrah semuanya dia yang bayar. Ya kan Bang Boleh ya, dari ambulannya, dari apanya. Ini resiko. Sebenarnya harusnya bisa deal sama tuan rumah, Pak. Nanti pengurusan jenazah ini mau pakai cara NO, tradisi sini apa? Nah ini, mereka yang alirannya beda. Kita bukan pengen berantem dengan aliran yang beda, Pak, nggak penting juga. Mereka juga sebenarnya diam-diam juga, tapi gerakannya cakep, sosialnya tinggi. Kalau ambulan gratis, ini gratis. Kita juga seneng juga sih, mereka ada bantuan kemanusiaan. Tapi sudah nyaris intervensi mengenai akidah gitu maksud saya, Pak. Ya mudah-mudahan kita semua ya, karena orang Betawi sini udah jangan dah. Kalau saran saya mau kayak bagaimana kayak bini kita boleh-boleh ngutang kayak kapan. Cari 2 meter untuk ngubur kita, mau harga 3 juta, mau 5 juta, 7 juta, kebayar, amin. Bayar Pak, ngutang dulu nggak apa-apa. Lah daripada diurusnya begitu tadi, nanti endingnya nggak boleh tahlilan. Endingnya orang boleh dibaca-bacain. Endingnya setelah dikumpul Pak Hotel nggak boleh dia. Woi, nanti akan datang malaikatnya. Hotel nggak boleh itu hotel. Beda versi mereka. Yang makanya kita ini beda. Bukan berarti harus berantem, bukan berarti harus bawa golong, nggak usah. Tetap kita hidup NKRI, negara kesatuan ini saling menghormati. Yang penting nggak berantem, nggak tonjok-tonjokan. Ya memang mereka ciri khasnya kayak gitu Pak. Ciri khasnya bajunya berbeda, jenggotnya beda. Jadi yang punya jenggot tapi jangan dicurigai mereka ya. Jenggot ini kan beda. Memang ada yang takdirnya memang apa namanya itu tumbuh, ada juga yang tidak tumbuh. Ya itu Bapak-bapak sekalian saya hormati, karena sudah malam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan sedikit ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca Astagfirullah.